Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan bunda semuanya, apa kabarnya nih? Saya harap semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, rezekinya lancar dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah saya masih bisa share aktivitas saya. Nah, ini saya mau beli bakso murah meriah aja ya, bakso kampung gitu ya, bukan bakso yang mahal. Tadi itu saya bawa uang 7.000 aja gitu ya, karena mau belinya 7.000-an. Sebenarnya bisa 5.000, bisa 7.000, 6.000, 8.000, 9.000, bahkan 10.000 gitu ya. Tapi minimalnya itu 5.000. Nah, ini tuh dapetan 7.000 itu dapat yang kecilnya 3, yang gedenya 2 ya. Isinya itu isi jando ya, jangan harap isi daging cincang. Untuk bakso kampung itu isinya jando gaji gitu ya, tapi enak, saya tuh suka banget. Ini dapatnya segini ya dengan harga 7.000. Ini tuh sore-sore saya mau berdua aja sama si kecil gitu ya. Si kecil nanti dikasih baksonya sama nasi. Nah, saya makan sayur sama baksonya gitu ya. Lanjut, ini tuh bukan sore, malam ya, habis maghrib saya ke pasar gitu malam-malam. Mau beli beras karena emang udah habis ya, stokan di rumah itu tinggal sekeler lagi. Nah, ini tuh ada di pasar atas sebelah dekat teman saya gitu, tapi saya nggak belanja dulu sayur ke teman saya karena emang beliau belum siap gitu ya karena berduka itu gitu. Jadi untuk sayur nanti saya belinya di Mamang Sayur aja dulu untuk stokan beberapa hari gitu ya. Kalau ke pasar ini saya cuma beli beras aja, sama tadi itu saya ke frozen food. Itu ada kucing seperti biasa selalu salpok gitu ya, selalu ada aja gitu ya kalau kucing itu yang digemesinnya gitu. Nah, itu frozen food yang tadi saya beli di sana. Cuman saya nggak rekam karena lagi penuh banget gitu ya. Jadi agak malu aja gitu ya, belum biasa kalau misalnya penuh ngambil-ngambil video gitu. Saya mau pulang ini ya, mau ke parkiran karena parkirnya tadi deket frozen food. Ini udah di rumah aja, saya mau unboxing belanjaan apa aja gitu ya. Tadi itu saya ke minimarket biasa juga beli kebutuhan untuk beberapa hari gitu ya. Untuk menu pokok dan untuk cemilan juga bisa. Saya beli mie telur ayam ya, harganya 2.500. Soun kaca itu 1.500. Saya juga beli nori ya, nori saset kecil itu harganya 2.300 karena si kecil lagi suka dibikinin onigiri. Terus saya juga beli abon kecil harganya 3.800 ya. Itu juga buat campuran kalau misalnya bikin onigiri atau mungkin bisa di sama nasi doang gitu ya, di bulat-bulat gitu. Terus saya juga beli kecap kecil, nggak yang besar-besar ya. Saya belinya yang kecil tuh harganya 1.800 aja. Jadi total untuk di minimarket itu ya, saya tuh cuma habis 16.100. Lanjut, saya tadi tuh ke frozen, saya beli nugget itu yang murah aja ya, 250 gram itu 10.000. Terus saya beli nugget-nuggetan yang bulat kecil itu harganya 4.500. Nah, kalau basreng itu berapa ya, saya lupa. Pokoknya saya di frozen itu habisnya 21.000. Nah, untuk basreng itu bisa dijadiin menu utama, bisa juga dijadiin cemilan ya kalau saya gitu. Jadi kalau misalnya bikin goreng basreng atau cobek basreng itu dipakai nasi juga enak gitu. Terus kadang-kadang juga dijadiin topping untuk seblak. Nah, terus tadi saya juga ngeliatin tempe itu dari mama. Alhamdulillah dapat kiriman ya. Tadi kan papa ke mamah dulu karena nganterin bekal buat teteh gitu, karena teteh masih nginep di rumah neneknya. Terus itu telur juga dari mama. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya, dapat tambahan stok gitu telur karena emang tadi siang juga ya saya itu beli telur seperapat itu 8.000. Saya kaget gitu ya, mungkin lagi naik lah gitu ya karena seperapat itu 8.000. Terus tadi saya juga ke toko biru beli susunya si kecil ya, yang 700 gram itu harganya itu 56.200. Terus saya juga beli sabun Nuvo sama sabun Harmony itu ya, karena emang habis stokan sabunnya itu. Untuk sabun Harmony dan sabun Nuvo kalau nggak salah 2 itu 5.000 ya.
Untuk sabun cairnya itu emang suka dipakai teteh, karena teteh sukanya pakai sabun cair, kalau papa pakai sabun batang, jadi saya itu nyetoknya harus 2 gitu ya. Nah terus, untuk sabun cuci piring odol dan yang lainnya saya nggak beli, karena masih ada alhamdulillah gitu ya. Untuk sabun cuci piring alhamdulillah dapat rezeki dari ponakan ya, anaknya bibi gitu, dikasih gratisan dari apoteknya gitu ya, dari bulan kemarin alhamdulillah belum habis karena besar gitu ya ngasihnya gitu untuk cuci-cuci piringnya gitu. Nah, itu saya tadi ngeliatin untuk beras, harganya itu 13.000 ya per kilo, alhamdulillah, bagus gitu ya. Karena emang di kota saya itu, pasti per kilo ya bukan per liter, jadi di pasar itu 1 kilonya yang paling murah itu 13.000 atau 12.500 ya, gimana toko tempatnya gitu, alhamdulillah. Ini, stokan saya untuk beberapa hari dan emang yang udah habis gitu ya. Ini tuh belanja hemat. Menurut kalian hemat nggak sih gitu ya? Kalau menurut saya ini udah hemat karena emang untuk beberapa hari bisa jadi menu utama, bisa jadi cemilan juga ya, jadi double fungsi gitu ya. Totalnya ini semua termasuk beras dan susu, semuanya itu 143.300. Ini saya nggak bisa prediksi untuk 3 hari, untuk 2 hari nggak bisa ya, karena emang suka kadang-kadang kan ada rezeki lainnya. Jadi bisa makanan jadi atau makanan mentah yang bisa diolah hari itu gitu ya. Jadi ini tuh ya stokan aja, nggak bisa prediksi. Karena yang kemarin prediksi untuk stokan 2 hari juga ternyata kan masih ada ya si kuncai itu belum saya goreng, belum saya oseng. Karena alhamdulillah saya dapet yang namanya sayur lodeh. Nah ini ya dari mamah juga karena emang deket ya sama mamah. Jadi kalau kirim-kiriman itu alhamdulillah masih bisa. Nah, untuk si sayur kuncainya bisa saya recook besok gitu ya, bisa saya masak gitu. Jadi sekarang untuk menunya itu telur sama sayur lodeh, alhamdulillah. Nah, ini untuk beras saya mau refill aja dulu. Itu tuh masih ada ya scaler kecil yang biasa saya suka nabung beras itu. Nah, itu masih ada. Nah, untuk dispenser emang udah kosong banget gitu ya. Saya belinya segitu aja dulu dengan budget yang ada. Karena emang kadang sebulan itu ada 2 apa 3 kali beli. Saya nggak langsung beli sebanyak sesuai sebanyak yang biasa budget gitu ya, tapi dicicil aja per minggu atau per habisnya gitu. Nah, itu untuk reseknya ternyata bolong bawahnya, alhamdulillahnya di double ya sama si emangnya. Terus tadi juga saya kan double pakai tote bag gitu ya. Kalau enggak ya Allah mungkin di jalan udah ngeberudul gitu ya, karena apa ya, berharga banget beras itu ya. Karena saya tuh tim yang nasi gitu ya, tim nggak nasi nggak makan gitu. Untuk bunda-bunda ada yang sama nggak sih? Tim yang emang kudu makan nasi, kalau nggak nasi ya nggak makan gitu. Mau makan kupat tahu, bubur, atau apapun bacang gitu ya, kalau belum nasi ya belum makan gitu. Makan ketoprak, nasi uduk itu tuh dibilangnya belum makan gitu ya, kalau belum makan nasi putih. Oh ya, untuk bunda-bunda dan teman-teman semuanya terima kasih ya yang selalu hadir, selalu support. Saya pokoknya terima kasih banget. Yang komen nggak komen, yang like nggak like, pokoknya terima kasih. Terus dukung saya, terus support saya gitu ya. Jangan lupa tinggalin jejaknya biar saya bisa langsung mengunjungi teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Bagi bunda-bunda dan teman-teman yang baru nemu vlog saya, halo, salam kenal, selamat datang. Saya ibu 2 orang anak dari daerah Ciamis, Jawa Barat. Anak saya yang satu udah gadis ya, usianya 13 tahun, yang satu lagi toddler, masih 2 tahun, itu tuh laki-laki. Alhamdulillah anak saya udah sejodoh gitu ya. Ini saya mau nyimpen yang namanya stokan apa ya, lupa lagi. Ini lupa lagi saya menyimpan apa ya. Oh iya, nori gitu ya, sama abon. Nah, itu ada kopinya papa, terus ada bumbu juga belum saya simpan ke dapur ya. Ini ada teh, kenapa saya enggak refill aja ke keler tehnya, karena saya sama papa itu jarang ngeteh. Jadi kalau misalnya dibuka dari tempatnya, itu tuh nanti nggak kelihatan ya kadaluarsanya itu kapan gitu. Jadi saya tuh kalau teh ya udah di kardusnya aja biar kelihatan kapan habisnya waktunya
vlognya gitu. Karena emang jarang banget paling kalau ada tamu. Ya tamunya juga jarang ya datangnya. Jarang ada tamu yang datang gitu. Nah, untuk perbihunan peremian saya simpen di situ aja. Ini untuk telur saya langsung simpen aja di kulkas karena lagi nggak disimpan di tempat telur karena emang stoknya kan sedikit gitu ya. Kalau tempat telur kan ya besar gitu, terus ya udahlah di kulkas aja biar enggak terlalu gimana gitu ya. Digilir gitu tempatnya biar enggak sisirikan gitu ya tempat telurnya. Takutnya yang di kulkas kok saya jarang dipakai gitu kan. Enggak deh, bercanda ya Bunda, teman-teman semuanya. Mohon maaf aja gitu ya kalau saya itu isi vlognya itu banyak ngomongnya, banyak ceritanya, nggak ada tips, nggak ada apapun gitu ya. Mohon maaf. Mohon maaf juga ya vlognya ini seadanya banget gitu ya, masih kurang segalanya gitu. Voice-nya juga masih belepetan gitu ya, masih amburadul lah gitu ya. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan atau kekurangan di pengucapan atau perilaku gitu, diambil baiknya, dibuang buruknya gitu ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya, semoga menginspirasi, bermanfaat, dan menghibur. Assalamualaikum.